Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir dalam event kali ini. Salam sehat, salam merdeka. Senang sekali saya Fenilia Agik bisa menemani Anda semua dalam virtual launching Al Rashid Indo Racing selama 1 jam ke depan. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Air Riders dan terima kasih sekali atas kehadirannya dalam virtual launching kali ini, yaitu dari YouTube Live, Instagram Live, dan juga Zoom. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-76, salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selama acara ini berlangsung tentunya saya tidak akan sendirian karena nantinya saya akan ditemani oleh jajaran direksi dari Al Rashid Indo Racing. Sekaligus juga saya ingin memperkenalkan para direksi dari Al Rashid Indo Racing atau yang akrab dikenal AIR. Tentu saja ada Bro Rahmat Al Rashid selaku Presiden Direktur dan juga Founder dari Al Rashid Indo Racing atau yang akrab disapa Bro Acit. Selain itu juga ada direktur dan juga co-founder dari Al Rashid Indo Racing yaitu Bro Harlan Fadila. Dan sebagai informasi bahwa acara ini baik seluruh kru, panitia, pengisi acara dan semua orang yang terlibat dalam acara ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti melakukan swab antigen, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Jadi saya pastikan sekali lagi bahwa acara ini berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum kita masuk acara, sepertinya tidak afdol nih kalau kita tidak mendengarkan sepatah dua patah kata alias kata sambutan dari Presiden Direktur mengenai apa sih AIR ini dan kemudian visi dan misinya seperti apa sih. So, ladies and gentlemen, please welcome Bro Acit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Air Riders. Salam sehat dan salam merdeka. Mewakili segenap manajemen Al Rashid Indo Racing, saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-76. Salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan secara singkat apa itu Al Rashid Indo Racing atau sering kita sapa AIR. Al Rashid Indo Racing merupakan suatu wadah untuk pembinaan dan penjenjangan pembalap motor atau rider junior melalui teknologi motor balap mini GP yang akan kita tampilkan sesaat lagi. AIR juga memiliki misi untuk mengembangkan sistem pembinaan dan teknologi untuk talenta riders muda di tingkat nasional hingga internasional. Sebagai bukti keseriusan kami, AIR bekerja sama dengan PT SND Global Indo mengembangkan motor balap mini GP bernama Al Rashid SND. Di awal, kami mengembangkan motor balap mini GP 10 inch untuk riders junior dengan kategori umur 9 sampai dengan 16 tahun. Kami juga mengadakan kegiatan seleksi riders junior untuk siap membawa Al Rashid SND ke tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Harlan Fadilah. Terima kasih sekali untuk Bro Acit atas kata sambutannya. Jadi kita sudah mengetahui lebih jauh apa itu AIR dan seperti apakah
visi dari AIR sendiri mengenai pembinaan balap motor di Indonesia, terutama untuk usia muda. Saya yakin pasti masyarakat semua sangat menyambut positif dan antusias sekali untuk adanya AIR ini di tengah-tengah masyarakat semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bro Harlan selaku Direktur dari Al Rashid Indo Racing mengenai kolaborasinya sehingga terjadi motor AP10 ini di tengah-tengah kita semua. So, ladies and gentlemen, please welcome Bro Harlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore iRiders. Salam sehat dan salam merdeka. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Harlan Fadilah akan menjelaskan secara singkat program dan beberapa kegiatan kami. Benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Bro Acit bahwa Al Rashid Indo Racing atau biasa kita sebut AIR untuk saat ini fokus kepada pembinaan dan penjenjangan riders muda Indonesia melalui motor balap Mini GP Al Rashid SND yang sudah kami persiapkan dan kami kembangkan. Beberapa kegiatan kedepannya, kami akan mengadakan seleksi riders junior untuk siap kami bina dalam program pembinaan AIR Peduli. Kegiatan seleksi riders junior AIR Peduli gratis dan tidak dipungut biaya apapun, mulai dari proses pendaftaran sampai pada acara seleksi. Karena satu dan lain hal, acara seleksi yang tadinya kami adakan mulai pertengahan Juli 2021 lalu, kami harus undur sampai batas waktu yang akan kami informasikan lebih lanjut. Pengunduran waktu ini dikarenakan kami mendukung penuh arahan pemerintah mulai dari PPKM darurat hingga perpanjangan PPKM level 4 yang lalu. Rencananya kami akan mengadakan seleksi rider bertepatan di International Circuit Karting di bulan Agustus ini. Bulan Juli lalu kami sudah membuka pendaftaran mulai proses seleksi ini dan sangat antusias sampai penutupan pendaftaran. Sudah ada lebih dari 40 pendaftar melalui sistem online yang kami sediakan. Dari seleksi ini kami berharap mendapatkan 9 pembalap muda untuk siap membawa Al Rashid Indo Racing ke ajang balap nasional. Rencananya jangka panjang ini kami akan mengadakan ajang balap one make race khusus Al Rashid SND AP10 secara series di beberapa kota di Indonesia. Untuk yang terdekat adalah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk waktunya akan kami informasikan lebih lanjut. Dalam event-event yang akan kami adakan, kami akan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dan anjuran pemerintah. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Feni. Terima kasih sekali Bro Harlan atas pemaparannya terkait Al Rashid SND dan juga program-program kedepannya dari Al Rashid Indo Racing. Dan setelah tadi kita mendengar berbagai informasi dan juga kata-kata sambutan yang diberikan oleh Bro Acit dan juga Bro Harlan, sekarang kita akan masuk ke salah satu pokok acara pada hari ini, yaitu simbolis peresmian Al Rashid Indo Racing. Sekarang saya sudah bersama dengan Bro Acit dan juga Bro Harlan untuk melakukan proses seremoni pemotongan tumpeng secara simbolis sebagai peresmian dari Al Rashid Indo Racing. Bagaimana Bro Acit dan Bro Harlan, sudah siap? Siap. Kalau begitu saya akan menghitung mundur dan setelah itu bisa melakukan pemotongan tumpeng. 3, 2, 1. Prosesi pemotongan tumpeng ini dilakukan oleh Bro Acit
selaku Presiden Direktur dari AIR dan secara simbolis bisa diberikan kepada Bro Harlan selaku Direktur dari Al Rashid Indo Racing atau AIR untuk menandakan bahwa Al Rashid Indo Racing secara resmi beroperasi dalam program pembinaan MiniGP di Indonesia. Tahan dulu karena saya yakin rekan-rekan media tidak ingin melewatkan momen ini, jadi boleh di capture momen ini, yaitu virtual foto ya, beda ya saat ini ya zamannya. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup, dan untuk Bro Acit dan juga Bro Harlan boleh kembali ke tempat setelah ini. Setelah tadi kita memasuki prosesi pemotongan tumpeng, sekarang kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Akan tetapi saya ingin memberikan sedikit rekap mengenai pemaparan tadi, mengenai Al Rashid Indo Racing yang merupakan wadah yang siap hadir untuk mengembangkan sistem pembinaan rider muda usia 9 sampai dengan 16 tahun melalui produk MiniGP Al Rashid SND AP10. Dan juga rencana besarnya untuk mengantarkan para rider muda Indonesia ke kancah balap motor tidak saja tingkat nasional, melainkan juga tingkat dunia. Rekan-rekan iRiders pasti penasaran sama seperti saya. Seperti apakah penampilan sporty dari AP10 ini? Baik, kalau begitu mari kita sama-sama saksikan. Berikut ini adalah video launching dari Al Rashid SND AP10 berikut ini. Setelah tadi kita melihat video AP10, saat ini kita saksikan bersama-sama simbolis seremoni launching AP10 oleh Bro Acit dan Bro Harlan. Bagaimana Bro Acit, Bro Harlan, siap? Siap, siap. Langsung dari hitungan ke 3, 2, 1. Prosesi membuka sarung motor AP10. Di mana ini adalah MiniGP karya anak bangsa dengan teknologi kelas dunia. Diharapkan motor ini akan membawa nama Indonesia di dunia balap pada kancah dunia. Dan untuk rekan-rekan media sekalian, boleh melakukan sesi foto saat ini, yaitu virtual foto. Dan saya akan memberikan waktunya. Oke, dan bisa ganti gaya mungkin Bro Harlan dan juga Bro Acit. Oke, jempol. Siap kalau begitu. Baik, Bro Harlan dan juga Bro Acit, terima kasih sekali atas proses simbolis seremoni launching dari AP10 ini. Silahkan kembali ke tempat. Wow, seru sekali ya iRider. Sekarang kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan singkat tentang Al Rashid SND AP10 dari Bro Harlan. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Saya coba menjelaskan beberapa aspek terkait produk pertama kami, MiniGP Al Rashid SND AP10. MiniGP AP10 dengan tampilan yang sporty dan didukung oleh teknologi balap yang canggih. Ban 10 inch, slick and wet tire,
siap melibas berbagai sirkuit. Mesin berkapasitas 155 cc, 4 tak, 4 kecepatan, hadir menemani Raiders Junior memenangkan podium teratas. Suspensi depan upside down dan suspensi belakang monoshock. Frame motor balap dan part-part balap dengan kualitas terbaik. Hasil kolaborasi antara Al Rashid Indo Racing dan SND Racing. Desain yang aerodinamik membantu para riders untuk mendapatkan waktu tercepatnya. Mini GP Al Rashid SND AP10 kami rancang untuk rider junior kategori umur 9 sampai dengan 16 tahun. Al Rashid SND AP10 kami harapkan dapat perform di event motor balap nasional di waktu terdekat. Sangat detail sekali. Terima kasih untuk Bro Harlan atas pemaparannya mengenai produk Al Rashid SND AP10 ini. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat tampilan sporty dari AP10 ini. Wow. Dan tentunya saya harapkan semoga AP10 ini dapat mendukung pembinaan dan juga penjenjangan para rider muda di Indonesia sampai ke ajang kompetisi motor balap di tingkat dunia. Karena sesuai dengan tagline-nya yaitu The Next Indonesian Heroes. Well, saatnya kita untuk beralih ke agenda berikutnya. Tapi sebelumnya biar lebih semangat lagi, ini adalah saatnya saya untuk menyapa kembali rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih untuk para rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir kali ini. Dan tentunya dalam acara launching Al Rashid SND AP10. Halo, sekali lagi saya ucapkan selamat sore untuk rekan-rekan media semua dan terima kasih sudah tetap bersama kami dalam virtual launching Al Rashid Indo Racing, Al Rashid SND AP10. Gimana? Keren banget kan ya motornya yang baru saja kita saksikan sama-sama. Ya, teman-teman, bagaimana kalau kita memasuki sesi selanjutnya? Saya yakin sekali bahwa ini adalah sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media. Apalagi kalau bukan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, jadi sekarang saya akan mengundang teman-teman media semuanya untuk memberikan berbagai pertanyaannya di kolom komentar, atau jika Anda melakukan raise hand, nanti akan saya pilih siapa yang akan saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Bro Harlan dan juga Bro Acit. Dan bagi yang namanya tidak ada embel-embel perusahaan kalian bekerja atau tidak ada embel-embel medianya, jangan lupa nanti sebutkan nama, kemudian medianya dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, kemudian silahkan berikan pertanyaannya. Nah, sekali lagi saya memberikan waktu untuk rekan-rekan media semua untuk memberikan pertanyaan kepada Bro Acit dan juga Bro Harlan seputaran Al Rashid Indo Racing atau seputaran Al Rashid SND AP10 ini. Sambil saya cek-cek juga ya, apakah di kolom chat sudah ada yang memberikan pertanyaan atau belum? Oke, saat ini baru ada satu pertanyaan, tapi saya masih akan menunggu rekan-rekan lainnya juga untuk memberikan pertanyaan. Boleh waktunya, tidak apa-apa, karena saya yakin pasti agak lama ya kalau misalkan memberikan pertanyaan by chat. Tapi kalau kalian mau cepat, silakan raise hand saja. Ada fitur raise hand di Zoom ini. Jadi kalian tinggal klik raise hand dan nanti saya akan pilih siapa yang bisa memberikan pertanyaan. Oke.
Oke, saya akan memilih Didit Abdillah. Mungkin bisa dikasih lihat kameranya, boleh dinyalakan videonya untuk Didit Abdillah. Kita Ya, ngobrol fitur nyalain bareng. kamera. Bagaimana? Ya, Didit Abdillah. Dari media mana? Oke. Halo. Didit Abdillah dari Autores, mungkin bisa diberikan pertanyaannya kepada siapa nih dan apa pertanyaannya? Boleh untuk kepada Harlan atau Mas Rahmat Al Rashid. Ini mengenai Rashid Indo Racing ini, kompetisinya akan digelar mandiri atau gabung dengan klub event lain yang mungkin dari Indo Club atau mungkin Gas-Gas mungkin atau mungkin kompetisi lainnya. Lalu dari pembalap yang lolos seleksi dan lolos dibina ini akan dibawa untuk kompetisi nasional saja atau untuk dibawa ke FIM Mini GP itu ya, karena kan FIM Mini GP itu kan juga akan digelar mulai tahun depan karena kan ada di Malaysia dan mungkin ada di Mandalika juga. Lalu untuk produknya ini sendiri itu boleh tahu berapa harganya dan cara belinya gimana sih? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Didit Abdillah atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Harlan. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu untuk Bro Harlan mic-nya. Ya. Halo, Bro Didit. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya coba akan menjawab pertanyaan dari Bro Didit. Ya, pertama-tama memang dari produk kami ini Rashid SND AP10 dikembangkan memang untuk para pembalap muda yang awalnya ini kita akan konsen di nasional, di mana kita harus benar-benar mempersiapkan dikarenakan ini kelas baru di Indonesia juga maupun di dunia. Jadi kita konsen untuk awal ini untuk di penjenjangan di secara nasional. Yang sementara ini insya Allah kita dalam waktu dekat akan mengadakan seleksi yang kemarin kita juga sudah announce sebelumnya dan kita tinggal range waktunya dan insya Allah kita akan berjalan untuk seleksi balap AP10 ini gitu. Dan untuk yang kedua tanyakan untuk masalah harga sendiri, sebenarnya program ini kita dikhususkan memang untuk pembalap-pembalap muda Indonesia. Jadi kita fokuskan dulu untuk riders, bukan untuk unit yang juga kita tidak ini karena kita fokus pada penjenjangan itu dengan tagline kita The Next Indonesian Heroes. Kita dari Rashid SD ini ingin membuat pembalap muda Indonesia bisa berkarir di tingkat nasional lebih baik lagi sampai nanti tingkat internasional. Ya, terima kasih Bro Harlan atas jawabannya dan saya rasa pertanyaan dari Bro Didit tadi sudah terjawab dan saat ini saya akan mengundang pertanyaan selanjutnya dari media lainnya. Mungkin saya ingin meminta untuk menyalakan videonya yaitu Bapak Pati dari patiperkasa.com. Selamat sore Bapak Pati. Ini kayaknya biar akrab panggilnya Bro Pati mungkin ya. Selamat sore Bro Pati. Apakah bisa dinyalakan mic dan juga videonya? Saya ingin mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan secara langsung ke Bro Harlan ataupun Bro Acit. Oke, Bro Pati. Selamat sore. Selamat sore. Apakah suara saya bisa terdengar? Suara aman, video juga aman. Silahkan Bro Pati, boleh diberikan pertanyaannya kepada siapa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga mau mengucapkan salut buat Mas Harlan dan Mas Acit atas kepeduliannya kepada pembalap muda. Nah, pertanyaan saya ada dua.
Yang pertama adalah saya ingin tahu apakah memang motor ini nantinya kalau misalnya diperjualbelikan kepada privateer atau klub, apakah ada batas maksimum pembeliannya? Jadi contohnya misalnya saya punya klub motor buat anak-anak gitu ya. Apakah saya hanya bisa beli satu atau bisa beli dua atau berapa? Pertanyaan kedua adalah setelah penjenjangan dari yang dilakukan kemarin untuk anak-anak yang mau balap ya gitu ya di apa namanya di pemilihannya. Setelah itu apakah yang akan dilakukan sama Al Rashid? Apakah memang hanya fokus untuk ke pengadaan motor saja, tetapi apakah akan ada akademinya ke depannya gitu? Kira-kira seperti itu dua pertanyaan dari saya. Silakan buat Mas Saran mungkin atau Mas Acit yang mau menjawab. Terima kasih. Oke, baik Bro Pati atas pertanyaannya, terima kasih sekali. Mungkin saya akan arahkan untuk menjawab adalah Bro Acit mengenai apakah akan ada akademinya atau hanya penjualan motor saja, dan selebihnya juga bisa dipersilakan waktu dan tempatnya untuk Bro Acit. Ya, terima kasih Mas Pati, Bro Pati, atas waktunya sudah mampir ke acara virtual launching kita. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu untuk slot ya, berapa jumlah yang dapat Bro Pati order untuk motornya, unitnya. Itu belum sampai memikirkan hal itu karena kita sedang fokus ke penjenjangan, pembinaan untuk tahun ini. Mungkin untuk tahun depan kita akan membuka sistem PO, dan untuk jumlahnya mungkin kita pastikan berapa, kita yakin pasti bisa, tergantung jumlah PO yang kita berikan nanti ada berapa. Untuk tahun ini bisa saja, cuman kita nggak terlalu fokus ke situ karena kita sedang fokus ke pembinaan dulu untuk pembalap muda Indonesia ini, untuk seleksi dan event yang akan diadakan tahun ini karena situasi sedang PPKM, jadi kita ulur terus. Untuk pertanyaan kedua mengenai apa tadi ya? Ya, tadi yang kedua pembelian untuk umum, pembelian unit untuk umum ya. Maksudnya dia dari komunitas ya kalau nggak salah tadi. Untuk yang pertanyaan keduanya dia ingin beli untuk teman-teman komunitas. Benar, terima kasih Bro Harlan. Ya, untuk teman-teman komunitas tentu saja bisa, boleh. Ini untuk siapa saja, karena tidak hanya untuk pembalap muda, pembalap junior, tetapi kita tegaskan lagi bahwa ini motor hanya untuk digunakan di sirkuit permanen atau sirkuit karting minimal, karena kita tidak siapkan surat-surat dan lain-lainnya untuk motor ini. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bro Acit jawabannya dari pertanyaan Bro Pati tadi, dan sekaligus ini juga menjawab pertanyaan di kolom Q&A dari wawanautoinfo.id. Tadi Wawan di kolom Q&A memberikan pertanyaan mengenai apakah AP10 ini sudah dalam proses produksi massal. Tadi Bro Acit secara tidak langsung juga menjawab mengenai produksi massal, belum terfikirkan, mungkin nanti tahun depan akan memikirkan mengenai hal tersebut, tetapi saat ini dari Al Rashid Indo Racing ini sendiri fokus di pembinaan terlebih dahulu. Nah, mungkin rekan-rekan media yang bergabung saat ini bertanya-tanya apakah ini hanya boleh memberikan pertanyaan dari video saja. Tidak, tetapi siapapun yang ingin memberikan pertanyaan boleh juga menulis di kolom chat dan juga kolom Q&A yang ada di fitur Zoom ini. Nantinya yang terpilih akan saya bacakan pertanyaannya. Tetapi selain itu juga bisa raise hand, dan nantinya saya akan pilih siapa yang bisa untuk saya undang menyalakan videonya dan memberikan pertanyaan langsung ke Bro Acit dan juga Bro Harlan. Baru kurang lebih 2 saja, dan saat ini saya ingin mengundang untuk menyalakan videonya, yaitu Bro Arif Syahbani.
Bro Arif, silakan di-unmute dan dinyalakan videonya Bro Arif. Bisa disebutkan dari media mana? Halo Bro Arif. Oke, sepertinya ada masalah koneksi dari Bro Arif yang tiba-tiba hilang, padahal tadi ada. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik Bro Arif, apakah sudah tersambung kembali? Sudah. Oke, hai Bro Arif, dari media mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Halo, saya Arif dari naikmotor.com. Selamat buat Harlan dan Acit buat motor mini GP-nya. Luar biasa dengan di saat kondisi seperti ini, tapi tetap menunjukkan pembinaannya terhadap dunia balap Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan homologasi mini GP ini, karena kita tahu bahwa mini GP ini secara kejuaraan dunia kan baru mau mulai ya, dan sebetulnya banyak kan di sini mini GP, teman ini kan kalau menurut saya lebih proper gitu dengan desainnya. Nah, kalau bicara soal balap ini kan pasti ada homologasi yang harus didapatin ya sama si air ini. Nah, bagaimana proses homologasinya? Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Bro Arif, Kang Arif yang biasa saya sebut ya, Kang Arif ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan selalu support kepada kami. Gitu loh. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Kang Arif ya. Untuk homologasinya sebenarnya kita sudah membuka pembicaraan ini ya kepada pihak ini. Waktu itu sudah diterima baik dan kami sudah mendapatkan lampu hijau terkait kehadiran kami di ekosistem pembinaan motor balap di Riders Muda ini ya. Jadi kita sudah pernah ketemu dengan juga udah membahas semua kita punya speknya seperti ini, semuanya sudah dibahas dan insya Allah ada lampu hijau dan akan dibantu penuh dari pihak ini. Gitu. Jadi kedepannya ini dengan adanya motor ini bisa dibilang bisa menyegarkan ya otomotif di Indonesia khususnya untuk rider-rider muda. Jadi penjenjangan ini setelah kita memberikan kita ketemu dan oleh ini poinnya adalah spek kita sudah kita serahkan semuanya. Berikut juga detailnya semuanya yang memang kita bikin motor ini bukan sembarangan, semuanya pabrikasi dan menggunakan part-part yang kualitas baik. Jadi untuk keselamatan semuanya kita pasti utamakan yang terbaik gitu. Sementara itu aja Bro Kang Arif. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh nanti kita di waktu kita bahas lagi. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bro Harlan atas jawabannya dari pertanyaan Arif Syahbani dari naikmotor.com. Dan selanjutnya, tadi saya melihat ada Indra Prabowo yang raise hand. Mungkin saya ingin sapa dulu Indra Prabowo. Selamat sore, mungkin bisa dinyalakan mic dan juga videonya. Selamat sore Indra Prabowo. Apakah ingin memberikan pertanyaan secara langsung ke Bro Harlan dan juga Bro Acit? Selamat sore Indra Prabowo. Boleh disebutkan dari media mana? Di-unmute terlebih dahulu mic-nya. Ya, sudah tersambung. Halo, selamat sore Bro Indra, dari media mana? Iya, saya dari sepeda motor. Ini kapan dimulai ya? Kan sekarang lagi musim PPKM seperti ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bro Indra atas pertanyaannya. Lagi musim PPKM seperti ini, kapan dimulai? Mungkin yang akan menjawab pertanyaannya adalah Bro Acit. Silahkan Bro Acit, bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaannya. Selamat sore, Bro Indra Prabowo. Sebenarnya sebelumnya kita udah menjadwalkan untuk event seleksi ini kan bulan kemarin ya, bulan Juli. Karena bulan Agustus kemarin, bulan Agustus ini tanggal 1 kemarin rencana mau ada event. Ada eventnya Indofix. Karena situasi seperti ini, PPKM dilanjut terus, diperpanjang, kita menunggu pemerintah untuk membuka PPKM ini, dan kita akan berlanjut lagi untuk event selanjutnya, mau seleksi ataupun event balapannya. Itu aja. Ya, terima kasih Bro Acit atas jawabannya. Benar sekali, kita mohon doanya agar proses segala sesuatunya yang difokuskan oleh Al Rashid Indo Racing ini berjalan lancar, dan tapi kita juga memang harus mengikuti protokol pemerintah sesuai dengan yang dijalankan karena saat ini juga sedang PPKM, dan semoga saja hal ini nantinya tidak menghambat keinginan dari Al Rashid Indo Racing untuk menjalankan visi dan misi ke depannya. Tadi sudah terjawab pertanyaan dari Indra Prabowo dari sepeda motor. Nah, saya masih akan mengundang rekan-rekan media karena masih memiliki waktu. Boleh jika ingin memberikan pertanyaan raise hand, tetapi saat ini saya akan membaca terlebih dahulu dari kolom chat. Jadi sekali lagi saya informasikan bisa raise hand dan memberikan pertanyaan langsung dari video kalian nantinya jika sudah saya sapa, atau selain itu kalian juga bisa memberikan pertanyaan dari kolom chat. Lumayan banyak dari kolom chat. Jadi ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan dari poskota.co.id. Berapa harga on the road untuk Al Rashid SND AP10 ini? Kalau tidak salah tadi Bro Acit mengatakan bahwa saat ini hanya fokus untuk di sirkuit, tetapi jika ada jawaban yang ingin dijawab selebihnya, boleh dibantu Bro Acit? Ya, saat ini kita jika ada yang ingin membeli produk kita, ya alhamdulillah kita jual mungkin tidak lebih dari 60 juta on the road, off the road, karena kita tidak ada paper ya, jadi sama aja. Jadi kita jual mungkin tidak lebih dari 60 juta rupiah. Oke, terima kasih Bro Acit atas jawabannya, tidak lebih dari 60 juta rupiah. Tetapi bagaimana cara membelinya? Ini bersambung dengan pertanyaan dari Kukuh dari Indo Rekor. Tadi harga sudah dijawab juga, sama dengan pertanyaan dari Muhammad Ihsan tadi. Tapi bagaimana cara membelinya nih Bro Acit? Ya, bisa kontak ke IG kita, ke kontak person kita di IG ada, di IG Air official ya, sama di YouTube kita juga bisa, atau direct langsung kalau ke kita, ke saya atau ke Bro Harlan juga bisa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih dari Kuku Indo Rekor, saya akan mengarahkan jawabannya kepada Harlan. Pertanyaannya adalah, apa program ke depannya nih? Apakah akan ikut Mini GP World Championship? Silahkan di-unmute terlebih dahulu, Bro Harlan. Ya, terima kasih Bro Kukuh atas pertanyaannya, dan saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, itu ada beberapa pokoknya program ke depannya ya daripada air ini, apakah akan ikut Mini GP World Series gitu. Sementara ini di tahun 2001 ini sampai 2000 ini kami akan fokus pada event seleksi Riders Junior yang sosialisasinya Rashid SND ini di event-event ketiga Jurnas maupun nanti event yang akan kita buat secara one make race itu sendiri gitu. Next kedepannya insya Allah memang kita udah ada ke sana, insya Allah memang penjajahan arahnya memang ke internasional. Jadi doain aja tuh, dukung kami terus gitu loh. Apapun yang kita lakukan ini untuk
Indonesia, untuk para atlet Indonesia, memang kita persiapkan khusus. Benar-benar kita ingin bukannya mempersiapkan pembalap itu hanya bisa balap, tapi untuk semuanya kita akan persiapkan gitu loh. Bukannya cuma hanya bisa dia balap, tapi dia bagaimana waktu dia bisa setting motornya, tahu mengenai engine-nya, attitude sebagai pembalap dan lain-lain gitu loh. Memang dengan saya dan juga Bro Acit yang sudah banyak pengalaman dari lama kita balap, kita ingin membuat sesuatu yang memang intinya ingin bangga melihat pembalap-pembalap Indonesia di kancah internasional. Itu aja. Wow, menarik sekali Bro Harlan atas jawabannya. Memang sangat luar biasa ya. Tidak salah kalau Al Rashid Indo Racing ini berada di bawah Bro Harlan dan juga Bro Asit. Karena kita tahu bahwa keduanya ini merupakan pembalap-pembalap handal. Karena itu juga, jadi tidak hanya balapnya saja yang diajarkan di Al Rashid Indo Racing ini, tetapi mental. Karena buat apa juga ibaratnya jago untuk ngulik mesin, tetapi mentalnya bukan mental seorang juara atau bukan mental pembalap. Dan itulah yang di-highlight di Al Rashid Indo Racing ini sendiri. Nah, selanjutnya nih pertanyaan masih dari Kuku Indo Record dan cukup menarik. Sebelum diluncurkan, berapa lama sih motor AP10 ini diuji dan di mana saja untuk melakukan pengujiannya tersebut? Mungkin Bro Harlan ingin dijawab kembali? Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bro Kuku. Berapa lama sih kita mempersiapkan proyek ini? Sebenarnya ini sudah dari tahun lalu kita mempersiapkan proyek ini. Bukannya singkat, kita udah benar-benar mempersiapkan oleh timnya dari SND Racing, gimana ini mempersiapkan ini untuk siap. Sementara ini motor yang kita udah persiapkan, udah ready untuk kita coba, udah ada 40 unit. Dan itu akan terus akan kita tingkatkan lagi. Dimana memang animo daripada pembalap-pembalap yang kemarin kita sudah masuk ke secara online, pendaftaran itu lebih dari 40. Jadi kalau nggak salah itu 44 atau 45 peserta yang memang kita cut karena masih banyak lagi animo dari pembalap-pembalap ini yang terus email kami berusaha untuk masuk dalam seleksi ini, tapi jangan kecil hati, kita masih akan buka selanjutnya untuk di event-event yang di one make race-nya. Jadi sabar, doain aja ini di pemerintah juga Indonesia ini makin sehat, jadi program kita akan segera berjalan. Dan juga beberapa daripada perusahaan-perusahaan terkait yang bisa membantu kami, mudah-mudahan diperlancar semuanya. Dan juga dari ini juga istilahnya benar-benar dalam pembinaan ini betul-betul diperhatikan dan sangat disupport gitu. Baik, terima kasih. Ya, Kembalikan ke Feni. Jangan dimatikan terlebih dahulu mic-nya karena pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya adalah dari Tonchil dari Tabloid Otomotif. Nah, tadi Harlan sudah sempat mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 45 peserta. Ini Tonchil, maaf ya, saya jump dulu, saya lompat dulu ke pertanyaan ketiga karena tadi masih berhubungan dengan apa yang dijawab oleh Harlan. Tadi Harlan mengatakan 45 peserta sejauh ini dan juga pendaftaran saat ini sudah ditutup. Nah, dari mana saja sih peserta seleksi ini, Bro Harlan? Seleksinya itu yang kemarin kita sudah, seleksinya itu dari pembalapnya itu ya memang kita udah kaget juga. Ternyata yang daftar itu dari seluruh Indonesia dan dari berbagai racing school yang ada di Indonesia. Benar-benar mereka ternyata banyak loh pembalap-pembalap itu, istilahnya pembalap muda dari umur sebenarnya 8 tahun mereka sudah ada. Dan juga kami benar-benar kaget gitu dengan animo yang kemarin dari seleksi yang pertama kita sudah buka gitu loh. Ternyata wah banyak sekali gitu, makanya sampai kita sampai gitu loh. Dan kita lihat ternyata banyak dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan, ada juga sampai dari Bali juga ada yang benar-benar pembalapnya bisa ikut di seleksi
pertama dari program daripada air ini gitu loh. Jadi sudah banyak sekali pembalap-balapnya dan beragam semuanya. Begitu, Tani. Oke, baik. Bro Harlan, masih ada pertanyaan lanjutan dari Toncil ini sendiri. Dan tadi sudah mengatakan mengenai seleksi yang dilakukan. Kemudian metode seleksi sendiri, apakah si calon ini memakai motor sendiri terlebih dahulu atau langsung diberikan motor AP10-nya, Bro Harlan? Bisa di-unmute? Ya, halo. Sudah? Ya, sudah. Ya, jadi metode seleksinya itu menggunakan produk dari motor kami sendiri. Jadi dari AP10 ini kita siapkan untuk pembalap-balap ini, dari yang terpilih ini untuk mencoba dan memberikan time terbaik dengan setup dia dia mencoba men-setup segala sesuatunya, memberikan yang waktu terbaik, dan kita ambil 9 pembalap muda pertama yang akan ikut di event daripada salah satu kejurnas yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, Bro Harlan. Jadi apakah mereka ini melakukan seleksi dengan menggunakan motor yang mereka miliki terlebih dahulu atau langsung dipinjemin nih motor AP10-nya? Tidak. Langsung kita pinjemin dengan motor yang AP10 ini. Kita pinjemin langsung. Oke. Wah, gratis tanpa ada biaya apapun. Tanpa ada biaya apapun, dan kemudian nantinya akan diambil 9 pembalap muda ini. Dan ketika itu setelah pembalap ini sudah dipilih, apakah akan memakai 1 unit motor saja berganti-gantian dengan pembalap lainnya atau bagaimana nih Bro Harlan? Tidak, mereka dari motor baru kita akan pilih secara acak, ya, kita akan acak. Mereka akan mendapat 1 unit motor baru yang mereka bisa setting sendiri, seperti suspensi yang kita gunakan set down. Dia bisa adjust sendiri gitu loh. Jadi itulah pembalap kita ajari cara menyeting suspensi. Begitu juga engine, dia bisa menyeting sendiri. Jadi benar-benar motor tersebut dia yang istilahnya yang setting sendiri, biar menyatu dengan karakter daripada pembalap-pembalap ini sendiri gitu. Oke, berarti untuk scrutiny sendiri apakah dilakukan oleh pembalap atau dari tim berbeda, Bro Harlan? Enggak, semua itu dari air. Semuanya dikarenakan motor ini semuanya sama. Tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah kita menyiapkan ke mereka untuk bisa setup sendiri dan juga mempunyai gear set untuk dia bisa menyeting gearnya sendiri begitu. Oke, baik. Ini saya lupa loh Harlan kalau ternyata kita lagi ada di acara virtual launching ya, bukan antara komentator dan juga host ya. Langsung saya Bro Harlannya. Oke, Bro Toncil dari Tablet Otomotif tadi sudah dijawab oleh Bro Harlan ya, malah saya tambahin loh itu kan lebih lengkap lagi tuh pertanyaannya. Dan sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini, saya masih memberikan kesempatan untuk satu terakhir jika ingin raise hand atau ingin menulis di kolom Q&A atau di kolom chat, boleh, nanti saya akan bacakan setelah satu pertanyaan dari Muhammad Ihsan dari Pos Kota. Oke, sekali lagi saya informasikan sesi tanya jawab dalam waktu beberapa saat lagi akan saya tutup. Jadi saya masih memberikan kesempatan terakhir jika ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand atau boleh chat atau boleh di kolom Q&A. Tetapi saat ini saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Muhammad Ihsan Pos Kota. Bicara kelas mini GP di Indoprix, apakah Al Rashid akan buat tim pabrikan atau support tim atau mengambil pembalap secara seleksi untuk ikut di Indoprix? Ya, silahkan dijawab. Sepertinya ini pertanyaannya adalah akan dijawab oleh Bro Harlan. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Bro Harlan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bro Iksan. Thank you, Bro, atas pertanyaannya. Jadi bicara mini GP ini di Indoprix ya, kita akan menyediakan semuanya motornya ya di dalam satu wadah. Jadi seleksi ini memang yang pertama ini untuk untuk seleksi untuk di kejurnas yang akan kita laksanakan di akhir akhir sisa ini ya. Jadi
kita akan jadi dalam satu tim, semua pembalap itu kita akan persiapkan dengan motor yang sama, semuanya sama, insya Allah dengan apa namanya, aparel yang sama semuanya. Jadi itu akan berada di bawah naungan daripada Air Peduli. Gitu. Jadi dari AP10 ini mereka akan dipersiapkan sama. Jadi kurang lebih itulah. Jadi benar-benar kelas yang akan diikuti hanya untuk di kelas di mini GP. Jadi untuk apa namanya, lanjutnya untuk mengenai event akan kita lihat sebagaimana daripada persiapan daripada ini untuk menjalankan event tersebut. Begitu. Terima kasih Bro Iksan atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bro Harlan jawabannya kepada Bro Iksan. Dan selanjutnya saya memberikan satu kesempatan terakhir sebelum acara ini saya tutup, yaitu kepada Bro Ogi dari beritabalap.com. Untuk Bro Ogi, silahkan siap-siap dinyalakan mic-nya dan juga videonya. Nggak apa-apa, kalau mau dandan dulu nggak apa-apa, saya tunggu, boleh sekali. Karena ini adalah satu sesi terakhir. Oh, ternyata sudah siap. Oke, baik. Bro Ogi dari beritabalap.com, boleh diberikan pertanyaannya kepada siapa? Boleh di-unmute terlebih dahulu untuk Bro Ogi. Oke, udah. Saya buat Harlan Fadila. Ya. Saya mau nanya, kemarin sebelum launching ini ada beberapa kali tes yang dilakukan di Subang, terus kemudian di Sentul Kecil. Ya. Tapi pada satu memang Harlan beberapa kali saya tanya, intinya dia bilang masih rahasia, konfidensial. Saya minta foto pun dia bilang nanti Mas, bla 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 bla, dia bilang. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi nilai lebih dari produk ini? Karena saya sempat berbicara sama Pak Haji Sandi Agung, bicara masalah grafik, apa namanya, hasil dyno test, torsi, power. Ini bagi saya sangat spesial. Juga kemudian ada apa namanya, upside down yang menjadi nilai lebih daripada produk oval yang dipakai para pembalap MotoGP. Jadi menurut saya, apa yang kemudian menjadi added value daripada produk ini dibanding kompetitor lain-lain? Saya sih tidak mengkomparasi, cuma hanya saya pengen tahu aja apa sih dengan harga yang tadi disebut di bawah 60 juta, kemudian apa yang nilai jual yang kemudian diberikan sama teman-teman dari Al Rashid ini. Ya, terima kasih Om Ogi dari berita balap.com ya atas pertanyaannya. Maaf sekali, waktu itu saya belum bisa menjawab dikarenakan satu dua hal yang saya belum bisa membocorkan perihal tersebut. Jadi, oke, saya akan coba menjelaskan bahwa produk kami memang dari segi suspensi kita sudah menggunakan upside down, yang dimana memang upside down itu bukan hanya sebagai hiasan, tapi itu memang benar kita beli di pabrik yang memang sudah profesional di bidangnya, dan juga dia ada sistem adjuster, jadi pembalap bisa menyeting seperti apa yang dia inginkan. Begitu juga suspensi belakang, kita menggunakan merek yang menurut saya bukannya udah premium lah, bukan yang biasa gitu loh. Jadi benar-benar kita benar-benar memikirkan motor ini dari dari safety-nya, dari endurance-nya, semuanya. Jadi benar-benar bisa dibilang motor ini sudah dipersiapkan bertahun-tahun, sudah kurang lebih sih sekitar hampir berjalan 2 tahun. Benar-benar kita fokus kepada endurance dari engine-nya gitu. Dan juga suspensinya, rangkanya, karena 68% buatan lokal. Jadi hanya beberapa, cuma ada 3 item engine kita beli di luar, dan juga suspensinya juga oper dari luar, dan juga bannya juga kita siapkan memang benar-benar standarisasinya semuanya sudah racing use only. Jadi kita benar-benar mempersiapkan itu bukan ini kelas kacangan, tapi memang benar-benar kita mempersiapkan ini apa sih daripada motor ini walaupun kecil tapi dia mempunyai spek udah sama dengan motor yang lainnya gitu loh, untuk yang standarisasinya sebuah motor balap gitu. Jadi semuanya kita dari kompetitor yang lain, jadi kita udah evaluasi motor-motor
yang lain juga. Ini adalah yang terbaik. Kita bisa bilang itu terbaik di mana kita selalu mengadakan uji coba. Dan uji cobanya saya pun uji coba dan juga dari pembalap-pembalap perwakilan dari racing school yang memang notabene dia adalah the best di umur tersebut gitu loh. Jadi kita benar-benar konsen kepada produk ini untuk dipakai oleh pembalap-pembalap muda yang istilahnya benar-benar udah menuju profesional. Jadi itulah bedanya antara produk kami sama yang lain, dan kita memang berikan yang terbaik untuk pembalap-pembalap ini. Gitu kira-kira Om Ogi. Oke, terima kasih Bro Harlan atas jawabannya untuk Bro Ogi. Waduh, menarik sekali ya, ternyata banyak sekali antusias teman-teman media dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tadi saya memang janjinya ingin menutup bahwa tadi itu adalah pertanyaan terakhir, tapi saya masih ingin memberikan satu kesempatan terakhir. Ini beneran terakhir karena pertanyaannya bagus-bagus, saya sampai bingung milihnya. Satu kesempatan terakhir yaitu untuk Bro Wawan dari otoinfo.id. Silakan dipersiapkan kamera dan juga mic-nya di unmute, karena saya ingin mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan secara langsung, mungkin untuk Bro Acit atau Bro Harlan. Tetapi saya juga ingin menginformasikan untuk rekan-rekan media mengenai detail materi dari virtual launching ini bisa di-download dari link yang sudah kita berikan baik via email dan juga via WhatsApp, di mana dari materi-materi tersebut ada foto profil, ada foto produk, ada press release, ada poster, video, dan semuanya lengkap di sana. Jadi pastikan kalian sudah menerima link dari WhatsApp dan juga email yang kita berikan. Oke, apakah Bro Wawan dari otoinfo.id sudah siap kamera dan juga mic-nya? Ya, Bro Wawan, pertanyaannya untuk siapa dan apakah pertanyaannya? Oke, halo, bisa dengar suara? Aman. Cek. Ya, saya kasih pertanyaan buat Bro Harlan aja. Apakah dari 45 pembalap yang sudah mendaftar tadi, itu maksudnya bukan semata dari freeparter gitu? Apakah ada beberapa pembalap yang memang secara nasional sudah terlibat aktif di balap nasional? Karena nanti ke depannya kalau nanti ada program yang berbenturan dengan pembalap tersebut karena mungkin sudah terikat dengan kontrak dengan tim profesionalnya, bagaimana gitu? Begitu, Bro. Iya, terima kasih Bro Wawan atas pertanyaannya. Bro Harlan langsung saja dijawab. Oke, terima kasih Om Wawan, Otoinfo atas pertanyaannya. Oke, akan saya menjawab pertanyaannya bahwa apa namanya? Tadi saya lupa apa? Oke, tadi pertanyaan dari Bro Wawan adalah apakah si rider yang nantinya dipilih tersebut, ada 54 tersebut, apakah sudah bermain di ajang profesional, dan jika iya, bagaimana nantinya dengan schedule-nya jika terbentrok ibaratnya? Oke, jadi pembalap-pembalap ini yang udah mengikuti daripada kita terima seleksinya, itu ada di bawah naungan daripada racing school yang ada, yang terdaftar, yang bisa kita ketahui dari teman-teman pembalap. Jadi dari akses pembalap itu kan semuanya mempunyai racing school. Dan kami meminta pada mereka, para pembalap itu tersebut memberikan kayak surat permission gitu bahwa ini adalah pada pembalapnya mereka dan ingin mengikuti, dan dia sudah terbiasa dengan karakter, maksudnya dalam artian dengan motor kopling, dengan sistem transmisinya giginya itu manual bukan matic gitu. Jadi istilahnya kita berkolaborasi sama racing school yang udah ada seperti Wawan Hermawan Racing School, Ahmad Fadli Racing School, dan juga Oki Ristan, dan juga teman-teman yang lain. Jadi benar-benar pembalap ini safety, bukannya cuma pembalap yang asal saya cuma bisa balapan gitu. Kita akan seleksi ketat, di mana memang pembalap ini sudah terbukti dia sudah terbiasa dengan menggunakan motor dengan kopling, dengan gigi manual ini gitu loh, dan juga dia bisa men-setup semuanya. Jadi makanya kita benar-benar ingin sekali membuat ini secara semuanya aman.
Begitu kira-kira. Oke, Bro Harlan, saya persingkat lagi dan untuk memberitahu jawabannya, apakah jadi pebalap-pebalap yang diambil ini yang mereka sama sekali belum pernah balap di kejuaraan nasional atau yang Sudah. dipilih sudah? Ya, yang udah ada pernah dia balap di nasional, yang sudah terbiasa dengan menggunakan motor yang tadi saya sebutkan gitu loh. Jadi itulah yang akan dilihat, yang akan kita akan pilih. Oke, baik. Terima kasih sekali Bro Harlan jawabannya untuk Bro Wawan dari otoinfo.id. Dan terakhir nih ada yang kepo nih sepertinya dari Kuku Indo Record nih Bro Acit. Ditanya nih Bro Acit, rencana kedepannya ada nggak sih pengen ngeluncurin produk dengan kapasitas mesin beda misalkan 100 cc, 50 cc, 200 atau mungkin 250? Jangan panjang-panjang jawabnya, cuma ada atau tidak. Ada dan tunggu saja. Ada dan tunggu saja. Nah, jangan bertanya lagi ya, karena kalau tanya saya nggak closing ini. Kalau nanya terus, tenang aja. Nanti bakalan ketemu lagi di virtual launching yang selanjutnya dengan CC yang berbeda, tetapi saat ini tentu saja kita fokus dulu ke SND AP10. Dan mengenai spesifikasi teknis, tenang saja kalian bisa download di link yang sudah kita berikan via WhatsApp dan juga email, karena detail materi ada di sana seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baiklah, kalau begitu Air Riders dan juga rekan-rekan media, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya harapkan melalui virtual launching ini semoga Al Rashid Indo Racing mampu mencetak para pebalap tangguh yang diarahkan sedari muda, karena sesuai dengan visi mereka yaitu membina dan juga menjenjangi atau menjembatani para pebalap usia 9 sampai dengan 16 tahun yang tentu saja kita harapkan mampu menjadi kebanggaan Indonesia baik di kancah nasional, Asia dan juga dunia. Tentu kita menunggu penampilan para pebalap muda ini di sirkuit, yaitu The Next Indonesian Heroes. Well, sekarang saatnya saya Fenilia Agik untuk pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di event-event lainnya. Bye-bye.